Halo teman-teman sekalian, dalam konten kali ini gue akan berbicara sebentar aja. Gue nggak bisa lama juga karena gue lagi flu, gue lagi nggak fit. Tapi kenapa gue ngetek video jam 2 pagi, ada sesuatu hal yang menurut gue urgent banget. Gitu loh. Oke. Dalam 2 hari ini gue sedang membaca rancangan undang-undang penyiaran dan baru hari ini gue bisa mengambil kesimpulan. Dan setelah gue membaca 2 hari itu dan hari ini gue mengambil kesimpulan, memang rancangan undang-undang penyiaran ini anjing banget sih menurut gue. Ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang tidak benar. Ya, menurut gue ini sangat berbahaya, bisa mengancam demokrasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Kenapa gue menyampaikan hal itu? Ada beberapa poin-poin dari pasal tersebut yang kontroversial dan ini tidak benar. Yang pertama, sebuah perusahaan pers atau media itu tidak bisa melakukan konsep jurnalistik yang bentuknya investigasi. Contohlah sebuah kasus seperti penambangan ilegal atau korupsi. Pada saat sebuah perusahaan media akan membuat konten berita yang mungkin konsepnya adalah investigasi, dimulai dari mana, awalnya berasal dari mana, dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Itu saja sebenarnya sudah salah gitu. Karena media atau pers itu adalah bagian dari demokrasi dan mereka itu harus diberikan kebebasan dalam bentuk apapun, bahkan melakukan investigasi sekalipun itu dibenarkan. Karena mereka adalah bagian dari informasi yang ada dalam sebuah konsep negara demokrasi. Tentu kalau itu dilarang, itu adalah bentuk otoritarianisme. Konyol kan menurut gua gitu. Yang kedua, ada sebuah pasal yang berkesinambungan dan berpotensi, bahkan ini sudah terkesan secara implisit gitu. Suatu saat nanti, content creator, baik itu YouTuber, TikToker, selebgram, dan lain sebagainya, pada saat mereka membuat konten, harus melakukan uji verifikasi ke KPI. Jadi setiap lu buat konten, kalau KPI bilang nggak boleh tayang, itu nggak boleh tayang. Kalau KPI bilang boleh tayang, itu boleh tayang. Maka dengan kata lain, sosial media sebagai tempat kita berekspresi, membagikan sebuah pikiran-pikiran kita, kemudian sebuah hal yang berkaitan mungkin tidak mainstream, kalau tidak boleh tayang, ya tidak boleh tayang. Kalau tidak diperbolehkan tayang, ya maka konten itu bagaimanapun caranya itu tidak akan tayang. Maka gue bilang ini adalah sebuah bagian dari kemunduran demokrasi dan ini mengancam kita sebagai sebuah negara demokrasi dan lu harus sadar bahwa ini tidak benar. Gue pernah hidup pada tahun 98, gue lahir pada tahun 90-an, kemudian pada tahun 2000 gue sudah sekolah, dan selanjutnya gue mengerti dan gue memahami bagaimana keadaan-keadaan kita tertatih pada tahun 98, kita menuju tahun 2000, kita dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya, kita membangun ekonomi dan lain sebagainya. Karena apa alasannya? Karena kebebasan berekspresi terancam dan demokrasi pada saat itu tidak ada di Indonesia. Dan kalau hal itu dibiarkan, maka sudah saatnya kita bergerak, kita tidak boleh diam, dan gue akan melakukan segala sesuatu yang bisa gue lakukan. Dan menurut gue ini tidak benar. Kalau lu nggak setuju dengan gue, ya itu urusan lu, nggak apa-apa. Tapi kalau lu bilang demokrasi itu memang membunuhi peradaban atau sesuatu hal yang memang tidak dibutuhkan di negara ini, simpelnya gini, lu bisa komen di sosial media, lu bisa berargumentasi di sosial media karena negaranya adalah negara demokrasi. Kalau negaranya tidak negara demokrasi, lu mau berargumentasi, lu mau komen di sosial media itu tidak akan bisa karena itu dilarang dalam negara yang tidak negara demokrasi. Jadi menurut gue sebelum lu berkomentar atau lu berargumen bahwa demokrasi itu adalah sebuah konsep yang tidak dibutuhkan negara ini, lu harus berpikir 2 kali. Jangan hanya karena Plato menyatakan bahwa demokrasi itu bukan sebuah konsep yang ideal, lalu lu beranggapan bahwa demokrasi itu bukan konsep yang ideal. Ya hari ini lu bisa berekspresi, lu bisa melakukan apapun ya karena negaranya demokrasi. Jadi tolonglah jangan merasa paling benar. Jangan hanya karena ada seorang kreator yang menyampaikan bahwa kita memang membutuhkan seorang pemimpin yang otoriter dalam bentuk negara yang otoriter dan lain sebagainya. Jadi lu fine-fine aja kalau negara ini dilepaskan demokrasinya gitu. Konyol sih menurut gue gitu. Jadi ya udah itu aja. Nanti dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan bahas lebih lanjut, kita akan bahas yang lebih spesifik karena ini gue buatnya secara mendadak. Oke? Thank you.